ada artinya adik-adiknya mama itu ya yang inti-inti gitu. Makanya kan selalu dibilang keluarga inti ya, mungkin itu gitu. Jadi bukannya kita menolak, tapi memang kitanya juga mesti tahu proteksi diri, proteksi keluarga itu penting. Ya, kalau persiapannya semuanya yang pasti jauh sekali beda ya, secara momen, secara suasana hati juga beda. Namanya juga ini lebaran pertama tanpa suami saya, gitu ya, karena mengingat Raul masih ada terkendala kebijakan pemerintah Timor Leste untuk menutup border darat dan juga udara. Jadi masih belum bisa terbang ke Jakarta, terkendali juga dengan belum vaksin. Jadi Raul benar-benar memproteksi dirinya juga, karena di kantor juga udah ada yang positif, di Dili juga sudah ada 3.000 yang positif. Jadi mereka ini kasusnya tuh per Februari 2021 ini langsung kena banyak gitu. Jadi justru ketika kita dulu first wave, second wave itu mereka justru belum ada kasus, nggak ada yang pakai masker dan lain-lain. Justru di Februari 2021 sampai sekarang ini mereka justru mulai penyekatan di mana-mana. Jadi ya otomatis sampai sekarang masih teknologi aja yang membantu kita untuk berkomunikasi, tapi kita nggak pernah kecil hati untuk tetap terus memberikan penguatan buat anak-anak lah ya. Namanya Amora sama Kellen kan pasti pertama kali lebaran nggak ada dedinya, jadi harus tahu kondisinya bahwa pandemi ini tuh sesuatu yang emergensi di seluruh dunia. Jadi semuanya harus mengikuti rules yang ada gitu. Kegiatan apa aja sih yang akan diadakan nanti tanpa Mas Raul? Iya, tentunya nggak ada lagi sungkem-sungkem dulu ya. Artinya pasti kita akan sholat juga di rumah. Nah, terus mengingat mama saya ini kan udah yang paling sepuh kan di antara adik-adiknya. Paling kami ya saya otomatis mewakili keluarga ketempatan aja di rumah ini. Tapi itu pun juga kan kita juga mesti jaga-jaga karena mama kan sepuh, terus di sini ada anak-anak. Karena kita mengingat vaksin juga belum ada untuk usia 12 tahun ke bawah. Jadi semuanya serba terkendali. Hal-hal yang kita harap ini bisa cepat kita lalui pandemi ini. Tapi kita juga masih ada kesulitan karena semua orang juga pada masih banyak yang mudik. Jadi nanti kira-kira mbak-mbak juga kembali ke Jakarta juga, saya juga harus balik lagi jaga. Jadi untuk saya lebaran cukup kita bersyukur bahwa kita kembali fitri, ya, kita kembali mendapatkan kemenangan setelah sebulan berpuasa. Intinya itu. Jadi jangan terlalu optimis mau berhura-hura, mau bersalam-salaman, mau saweran dan lain-lain. Ya, ibaratnya sekarang apapun bisa kita lakukan dengan teknologi. Mau kirim THR pun juga bisa dengan transfer, ibaratnya kan juga gitu. Jadi jangan terlalu optimis kita mau euforia lebaran yang seperti kemarin-kemarin itu. Buat aku sih itu. Iya. Berarti nanti saudara juga tidak ada kunjungan, akan ada kunjungan ke sini ya, Mi? Ada. Artinya adik-adiknya mama itu ya yang inti-inti gitu. Makanya kan selalu dibilang keluarga inti ya, mungkin itu. Gitu. Jadi bukannya kita menolak, tapi memang kitanya juga mesti tahu proteksi diri, proteksi keluarga itu penting. Akan ada rencana kumpul sama Aurel dan mungkin nanti lebaran? Kalau untuk lebaran saya belum ada rencana, cuman kalau mau main silaturahmi buka puasa insya Allah sih beberapa hari ke depan. Ya, lebaran sekarang yang membedakan mungkin dapat kabar bahagia juga dan akan punya cucu juga nih. Iya, Oma Mimi katanya. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih atas ucapan dari sahabat Handai Tolan yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu lewat media sosial dan lain-lain. Ya, ini adalah satu kepercayaan Gusti Allah kepada kita sebagai orang tua yang putrinya baru saja menikah dan alhamdulillah dipercaya dengan kemudahan untuk menjadi calon orang tua. Nah, ini kan kemurahan Gusti Allah di bulan Ramadan ini. Jadi
ini adalah satu berkah yang sangat-sangat kita syukuri, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu kita untuk bersemangat dalam melihat hari-hari yang besok akan kita hadapi. Ya itu pentingnya sih itu. Lebaran pertama tanpa Om Raul nih, setelah bertahun-tahun. 10 tahun. Yang paling berbeda nih. Iya. Gimana nih mungkin? Iya, artinya saya nggak bikin baju kembar, nggak bikin baju lebaran. Itu satu. Bukannya untuk menjaga perasaan suami, nggak ada juga. Suami saya juga bilang kita ini harus pakai rasio semua, yang rasional aja lah mikirnya gitu. Karena di Timor Leste juga dilarang ke masjid. Di sana mayoritas Katolik juga nggak ada misa, jadi memang semua keragaman ini juga harus tone down. Kita nggak ada yang boleh obsesi berlebihan dan lain-lain gitu. Berarti nggak bikin baju sama Amora dan Kelan mungkin ada baju kapelan sama Mimi? Nggak ada. Semuanya ya mungkin kalau satu tone senada mungkin iya, cuman nggak ada yang sengaja buat gitu nggak. Ya, tapi tradisi Lebaran nih kayak bikin rendang gitu. Oh iya. Itu tetap ada nih. Ada. Kalau untuk lontong, untuk ketupat, terus ada, alhamdulillah ada yang masih mau kita hubungi untuk masak. Karena otomatis kan semua memang close gitu ya. Catering juga kan catering dengan beberapa catering rekanan kita kan tuh juga banyak yang close, dan juga kan kita minimal nggak lebih dari 100 pack gitu. Jadi semua rata-rata home cooking aja gitu. Alhamdulillah semuanya masih mau bantu, tapi kita provide makanan pasti ada. Ini Amora sama Kellen nih, infonya tadi yang Mimi bilang sudah puasa full. Ini seperti apa mungkin kebahagiaan? Ini tahun pertama dia puasa full atau sebelum-sebelumnya udah mulai juga? Udah tahun kedua ini puasa full, tapi ini tahun pertama yang kita benar-benar bertiga, sahur bertiga, buka puasa bertiga. Artinya di tahun ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya juga atas semua undangan untuk berbuka puasa bersama, saya nggak pernah ninggalin rumah. Karena satu, otomatis kan saya udah dapat absolute power dari suami saya, sendirian di rumah, saya harus jaga anak-anak. Jangan sampai ada masalah, kamu pulang bawa penyakit, anak-anak saya nanti saya macam-macam saya tarik ke Dili. Jangan. Jadi anak-anak juga harus dijaga, mereka proses pembelajaran sekolah online juga masih tetap kan, jadi gimana jaga mereka untuk habis sahur langsung tidur lagi supaya jam 8 mereka mulai sekolah lagi, dan gimana mereka nggak cranky di jam-jam rawan mau buka puasa itu, kita jaga mereka emosinya. Jadi saya lebih banyak ini aja, anak-anak, proteksi anak-anak, keluarga, terus juga otomatis kan tanggal 6 kemarin masa persidangan udah dibuka, sampai tanggal 17 Juli nanti ada libur 1 minggu untuk lebaran ini, saya pastinya akan lebih banyak urusin kantor gitu. Menjanjikan award nggak sama Amora dan Kellen kalau puasanya full nih 30 hari akan dibelikan apa mungkin gitu? Iya, ada, otomatis ada, dan memang saya hitungnya tiap per hari lulus dapat 100.000 misalkan seperti itu. Jadi mereka udah bisa bayang-bayang, aku mau ambil ini dulu boleh ya? Ya tergantung gitu, bisa nggak gitu. Karena kalau Kellen udah lebih belanjanya lebih dari rewardnya gitu ya. Jadi buat semangat aja nggak apa-apa lah ya anak-anak. Kalian lebih senang belanja online? Mereka lebih senang belanja online sekarang, terus download games juga, belanja games, dan satu lagi kalau kalian lebih banyak alat-alat olahraganya, sekarang dia lagi main skateboard kan gitu. Iya. Tradisi baju baru nih, tadi kan sempat Mimi bilang nggak bikin baju nih, nggak bikin kapelan, tapi mereka minta nggak sih baju baru untuk lebaran gitu nih? Anak-anak saya nggak, sayanya aja. Mereka lebih suka mainan, terus kalau Amora lebih suka stationery, buku-buku dan lain-lain. Kalau Kellen sama Amora paling lebih suka belanja makanan. Iya. Jadi biasanya dari sore atau dari siang justru udah order makanannya macam-macam untuk berbuka puasa. Terakhir soal lebaran, makanan yang wajib ada pada saat lebaran apa sih yang wajib ada? Ya alhamdulillah ini saya juga masih tektokan sama yang masak ya. Lontong itu pasti kita sekeluarga maunya lontong, tapi nggak mau yang lembek, mesti lontong yang agak keras gitu ya. Masaknya itu biasanya ada aturannya tuh.
aturan nasi sama airnya berapa takarannya itu mesti pas. Terus 4 menu lengkapannya lontong. Terus juga ada tahun ini kita maunya seger-seger, jadi ada mie kangkung. Alhamdulillah itu juga ada yang mau melayani. Terus tadi Yuni bilang ada makanan-makanan seperti mie, nasi goreng. Itu nanti akan ada booth kecil gitu aja. Hanya untuk keluarga kecil aja, minta maaf. 4 menu yang tadi pelengkap lontong kalau boleh tahu apa tuh? Biasanya kan kita selalu ada lontong sayur, ada sayur labu, ada kalau kita orang Jawa Timur pasti ada kayak telur tumis gitu ya, terus ada rendang, ada opor, biasa kayak gitu. Oke. Terakhir tambahan nih soal